rangkaian acara pertama Road to International Symposium. Acara hari ini merupakan acara pembuka untuk Road to International Symposium ke-14 dan diberi judul What to Do Next, Technology for Post-COVID Education Revival. Seperti yang mungkin Anda dan saya sadari, semenjak pandemi COVID-19 ini, teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam pendidikan, khususnya di Indonesia. Dan rasanya banyak kecemasan dan keraguan yang timbul akibat integrasi teknologi dan pendidikan yang terjadi kini. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi memiliki potensi besar sebagai penunjang kebangkitan pendidikan di Indonesia pasca pandemi. Nah, di acara kali ini, kita akan mengadakan sesi diskusi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan pakar teknologi dan pendidikan. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu laporan Ketua Panitia Internasional Simposium ke-14 PPI Dunia. Kepada Mas Hafidz Rida, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Jegu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang berada di Indonesia dan selamat sore menjelang malam untuk teman-teman yang sedang berada di Australia. Salam perhimpunan, salam 24 jam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Hafidz Rida Trisaputra. Saya meminta waktu dan mohon izin kepada kawan-kawan semua untuk menyampaikan laporan selaku Ketua Panitia Simposium ke-14 PPI Dunia yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Mungkin di sini teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, kenapa nih waktu simposiumnya sudah dimulai sejak bulan Desember tahun 2021? Karena kami pada tahun kali ini berencana dan percaya bahwa simposium yang akan dilaksanakan pada tahun depan harus dipersiapkan sedini mungkin dan semaraknya harus disiapkan sebaik mungkin. Oleh karena itu kami bertekad bahwasanya bagaimana simposium kali ini bisa memberikan dampak bukan hanya bagi para pelajar Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri, tetapi kita juga bisa memberikan edukasi, semangat, dan penyadaran tentang topik-topik yang sekiranya dapat memberikan manfaat dan menghadirkan solusi bagi masyarakat Indonesia secara umum, dan mungkin juga bagi masyarakat yang terdampak secara khusus. Nah, kalau kita lihat dari topik pada siang kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana teknologi berperan besar dan berpengaruh terhadap situasi pendidikan yang ada di Indonesia dan di dunia. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Vinita Dewi. Terima kasih Ibu, hatur nuhun karena sudah meluangkan waktunya ke sini. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi, sosok yang sangat memberikan dampak manfaat di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sayang kiranya kalau kita kali ini tidak mengambil pulpen, tidak mengambil buku catatan, atau tidak take notes tentang apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Vinita. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berhadir di kegiatan waktu simposium ini. Insya Allah simposium kita akan dilaksanakan pada paruh trimester ketiga pada tahun depan, sehingga setiap bulannya, dari bulan Desember hingga mendekati bulan pelaksanaan simposium, kita akan melaksanakan waktu simposium yang berisi entah itu webinar ataupun live Instagram yang bermaksud untuk meningkatkan semangat dari kegiatan simposium ini tersebut. Dan juga mungkin meminta doa kepada teman-teman agar supaya simposium kita bisa terlaksana secara offline, maka kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, supaya situasi kondisi di Indonesia bahkan di dunia, tidak hanya di Australia ataupun negara-negara lain, tetapi dari kawasan Oseania, Tim Tenka maupun Amelok, kita semua bisa memberikan semangat kembali secara langsung. Tetapi tentu kiranya semangat kita yang terlaksana dari online ini bukan berarti itu mengurangi esensi dari kegiatan kita pada siang kali ini atau pada sore kali ini. Ingatlah teman-teman, semangat yang dibawa oleh Bung Hatta dan para pendiri Perhimpunan Pelajar Indonesia dulu adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita sebagai pelajar Indonesia yang berkuliah di luar negeri bisa memberikan dampak besar kepada negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, sekarang mungkin pada kesempatan kali ini, tantangan kita kalau zaman dulu mungkin adalah memerdekakan Indonesia. Sekarang bagaimana kita bisa merdeka secara pikiran dan bisa memberikan dampak kepada orang lain dengan lebih banyak. Sehingga kami dari Panitia Simposium Internasional ke-14 sangat terbuka apabila adanya keinginan kerjasama
ataupun bantuan ataupun masukan demi kelancaran dan kesuksesan Simposium Internasional ke-14. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Dr. Vinita atas kesempatannya, kepada Kang Junjun sudah berkenan menjadi moderator, kepada Jegu, terima kasih karena sudah bisa menjadi MC, kepada Pak Presiden, Mas Ibnu, dan Pak Koor PPI Dunia, abang saya, Kang Faruk, terima kasih karena sudah meluangkan waktu, dan seluruh teman-teman semua. Kita yakin dan kita percaya bahwa diskusi bukan menemukan tentang siapa yang benar, tapi apa yang benar. Dan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Marilah kita sekarang bersekolah di dalam ruangan Zoom ini dan menjadi guru untuk satu sama lain. Sekian, selamat siang, Om Santi Santi Om, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hafid atas laporannya. Sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua PPI Australia, di mana PPI Australia saat ini menjadi tuan rumah bagi Simposium Internasional PPI Dunia ke-14. Kepada Bapak Ibnu Raisyani, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you Jennifer untuk waktu dan tempatnya. Pertama-tama mungkin mengucapkan selamat siang untuk teman-teman dan semuanya yang ada di Indonesia. Selamat sore yang ada di Australia. Salam 24 jam. Mungkin ada rekan-rekan dari PPI negara lain juga yang hadir di kegiatan Road to Symposium ini. Yang terhormat kepada Pak Koordinator PPI Dunia, Mas Faruk, Ketua Pelaksana Simposium Internasional ke-14, Mas Hafiz, dan juga seluruh jajaran panitia dari PPI Australia. Di sini mungkin banyak yang bertanya kenapa ini Road to Symposium tapi yang menghandle itu PPI Australia, karena mungkin flashback kembali ke Kongres PPI Dunia di Agustus lalu, kita PPI Australia tidak hanya membawa nama PPI Australia secara pusat, tapi juga membawa nama PPI Australia secara keseluruhan. Kita diberi amanah, kita dipilih untuk menjadi tuan rumah untuk Simposium Internasional ke-14 tahun 2022, tahun depan nanti di trimester pertama atau kedua di 2022. Jadi yang udah tadi dimention oleh Mas Hafiz, akan banyak rangkaian kegiatan Road to Symposium yang kita akan mengangkat dari berbagai industri dan juga mengundang expert-expert pada bidangnya, dan disitulah dimana kita memberikan wadah untuk kita saling berdiskusi sesama, mungkin di sini pasti kan mostly di sini yang ikut mahasiswa, jadi kita saling bertukar pikiran dan juga ide tentang isu-isu yang terjadi nggak hanya di Indonesia, mungkin itu yang berdampak secara global. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Vinita yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pembicara pada hari ini. Semoga Ibu Vinita bisa menginspirasi teman-teman semua dan kita bisa saling berdiskusi dan boleh saling tanya jawab juga sama Ibu Dr. Vinita di sini. Kalau memang ada yang ada ide atau gagasan atau pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai topik pada hari ini, bisa boleh langsung nanti kita saling berdiskusi. Kurang lebihnya itu aja. Jadi selamat berdiskusi semuanya. Terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu atas kata sambutannya. Untuk yang terakhir, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua PPI Dunia kepada Mas Faruk Ibnu Haki. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Jennifer. Suara saya jelas ya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam dari PPI Dunia. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Vinita Dewi, yang telah berkenan untuk memberikan inspirasi, memberikan sekolah buat kami semua yang masih belajar, dan juga Ketua PPI Australia, Mas Ibnu, dan juga Ketua Simposium Internasional, Mas Hafiz, dan rekan-rekan dari PPIA cabang dan ranting, dan juga pengurus PPIA yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan pada momen dan yang sangat luar biasa ini, Road to Symposium Internasional PPI Dunia yang ke-14. Ini menjadi salah satu capaian yang luar biasa buat kita semuanya. PPIA akhirnya bisa menjadi tuan rumah kembali dalam acara Simposium Internasional PPI Dunia. Ini adalah suatu capaian yang sangat luar biasa buat kita, dan kita harus berbangga dan kita harus bisa buat
salah satu momen yang harus kita ciptakan sejarah baru untuk tahun depan di 2022 pada saat simposium internasional. Melihat hari ini dengan tema yang What to do next, Technology for Post-COVID Educational Revival, ini tentu teringat bahwa pandemik ini sudah menghantam Indonesia dan seluruh dunia itu hampir 2 tahun gitu ya. Dan ini tentunya banyak sekali dampaknya, termasuk salah satunya adalah dunia pendidikan. Nah, bagaimana sih kaitannya kondisi tersebut dengan kondisi pandemik ini? Apa yang diperlukan khususnya dalam bidang dunia pendidikan? Terlebih lagi kalau misalkan kita melihat dalam studi kasusnya yang ada di Indonesia, masih banyak sekali pembelajaran di kampus maupun di sekolah ini masih dilakukan secara online ataupun daring gitu. Nah, tentu ini menjadi salah satu yang perlu kita diskusikan dan menjadi tantangan buat kita semuanya, baik kita sebagai mahasiswa maupun dosen maupun guru, khususnya untuk mewujudkan bagaimana sih ruang kelas ini bisa sesuai dengan zamannya yang saat ini, yaitu dengan era yang teknologi. Nah, melihat hal tersebut, saya memandang bahwa ketika kita berbicara tentang COVID-19, ini dampak yang kita rasakan dalam bidang pendidikan ini sangat luar biasa luasnya, sehingga kalau misalkan salah satu dampak negatifnya itu adalah banyaknya angka putus sekolah, lalu tingkat stres buat siswa yang luar biasa. Bahkan kalau misalkan kita melihat dalam konteks Indonesia, banyaknya sekali perbedaan akses dalam proses pembelajaran secara online. Nah, ini perlu kita review kembali. Apakah ini masih bisa sesuai, bisa kita masukkan, bisa memberikan input policy kepada pemerintah, stakeholder, dan bagaimana sih ketika ini bisa kita lakukan. Nah, berdasar harapan, kegiatan hari ini bisa mampu menyoroti penggunaan teknologi untuk pendidikan, sekaligus juga bisa mampu memberikan atau mengikis keraguan, kecemasan para praktisi dan stakeholder dalam mengintegrasikan suatu teknologi dan pendidikan. Nah, ini adalah suatu keniscayaan buat kita semuanya, khususnya buat kita para pelajar Indonesia yang di luar negeri dan di Australia pada khususnya, bahwa teknologi itu adalah suatu keniscayaan dan kita harus bisa mampu memanfaatkan teknologi itu untuk perkembangan atau pengembangan dalam bidang pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan besar harapan salah satu momen yang nanti bisa kita dapatkan yaitu adalah isu tentang SDGs. Bagaimana sih dalam isu SDGs ini juga dikaitkan dengan pendidikan yang berkualitas. Ini adalah suatu tantangan buat kita untuk mendapatkan pandangan bagaimana sih pendidikan berkualitas dalam bidang khususnya dalam kondisi pandemik ini bisa mampu kita achieve, kita capai, sehingga ini pendidikan di Indonesia ini akan jauh lebih baik ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan salam untuk semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan, salam cendekia apik. Oke, terima kasih Mas Faro atas kata sambutannya. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke acara utama hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.
Nah, sepertinya sudah saatnya saya untuk pamit undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Kepada Kang Junjun, selaku moderator hari ini, saya persilakan untuk mengambil alih. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih Jigu udah mempersilahkan saya untuk memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan salam 24 jam. Alhamdulillah siang hari ini atau sore di waktu Australia barangkali ya, kita ada tamu yang benar-benar spesial. Aduh, saya sepertinya kayak gimana gitu ketemu Bu Vinita itu. Karena terus terang aja, ini boleh sedikit curhat dulu barangkali ya. Beliau itu memang sosok seorang inspirator karena saya dulu tuh kenal teknologi dalam mengajar itu pada saat ketemu di Teflon 2012 di Surabaya. Waktu itu beliau tuh ngundang saya untuk hadir ke sesinya beliau. Ternyata di sanalah saya belajar banyak dan sampai saat ini suka komunikasi sih, cuman sekarang mungkin sayanya aja yang jarang berkomunikasi. Karena Bu Vinitanya sibuk sekali sebetulnya gitu ya. Dan makasih Bu Vinita ya udah mau datang dan akhirnya finally ketemu dengan jadwalnya yang pas karena beliau ini super sibuk sekali. Dan sebelum kita mulai acara ini, siapa sih sosok Dr. Vinita Dewi ini? Dan ternyata kalau lihat dari latar belakang pendidikannya, beliau juga merupakan salah satu alumni di University of Queensland ya, itu pada saat S2-nya gitu. Jadi S1-nya tuh di Unpad, lulus tahun 98. Saya masih SD, Bu Vinita udah sarjana gitu ya. Wah, berarti pengalamannya emang udah luar biasa banget gitu loh ya. Dan S2-nya di Queensland, di University of Queensland dan lulus tahun 2007. Dan beliau meraih gelar S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2019. Dan saat ini beliau adalah merupakan salah seorang dosen di UPI yang UPI di Purwakarta tentunya ya. Dan selain itu beliau juga salah satu director untuk bagian pengembangan profesi guru di Indonesia Technology Enhanced Language Learning Association gitu loh ya. Dan pengalaman beliau mengajar itu udah lebih dari 20 tahun tentunya. Dan kalau yang mau mungkin barangkali banyak ingin konsultasi atau mungkin banyak bertanya berkait dengan bagaimana penggunaan teknologi dalam proses pengajaran itu bisa menghubungi beliau di Facebook-nya ataupun di Instagram-nya. Saya kira beliau tuh mudah untuk di reach out sih sebenarnya. Bu Vinita tuh nggak susah kok. Insya Allah beliau tuh orangnya sangat suportif banget ya. Dan banyak sekali grants yang didapatkan beliau, dan yang paling barunya itu ada grant dari Kementerian Pendidikan di tahun 2021 dan juga dari Semio barangkali ya, research grant. Dan juga kalau saya bacakan mungkin terlalu panjang ya Bu Vinita, nggak apa-apa lah, nanti biar Bu Vinita aja nanti yang skip aja. ada skip aja. Jadi tanpa harus berkata-kata lebih panjang lagi ya, nanti saya persilakan Bu Vinita untuk mempresentasikan apa terkait tema untuk Road to Symposium siang hari ini. Dan tentunya sesi ini akan dibagi menjadi dua teman-teman ya. Nanti ada sesi 45 menit dari Bu Vinita, dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit. Tapi karena saya lihat waktunya ini jauh lebih cepat, jadi saya kira Bu Vinita bisa lebih share, bisa lebih lama lagi kayak gitu ya. Dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung nulis di chat box ataupun nanti tinggal dengan menekan tombol raise hand nanti ya pada saat sesi diskusi. Ya, monggo Bu Vinita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kang Junjun untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam 24 jam. Ya, seperti tadi kata Kang Junjun, saya memang pernah jadi part of PPIA juga. Saya di Yukisa, di UQ. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin tahu juga ada siapa aja di sini. So, mungkin bisa tulis di chat, sambil saya cerita sedikit, boleh tulis di chat siapakah teman-teman yang ada di sini. Kalau ngelihat dari nama-nama sih sepertinya kebanyakan mahasiswa yang ada di Australia. Mungkin kalau students
majornya apa, jadi saya bisa tahu apakah saya sedang berbicara dengan teman-teman yang majornya education semua atau cukup umum. Ataukah ada teman-teman yang saat ini tidak di Australia, ada yang dari Indonesia juga, guru kah atau dosen kah dan lain-lain, silahkan. Saya Ria dari UPI Serang, salam kenal. Oh, kita sama-sama dari UPI daerah. Saya dari UPI Purwakarta, Bu Siti dari Bu Riah dari Serang, students, assistant researcher, international relation, oke. Karena ketika saya menyiapkan materi untuk hari ini itu agak galau terus terang. Kenapa galau? Saya biasanya kalau mau bicara tuh perlu tahu audiens saya siapa. Kalau lihat di TOR, audiensnya mahasiswa dan guru gitu ya. Saya kurang yakin apa banyak guru Indonesia yang ikut, mungkin malah teman-teman dari PPI atau PPIA yang ikut gitu. Dosen, researcher, oke, ada Bu Meti dari Unsil, dosen, researcher dan lain-lain. Kenapa saya galau? Karena kalau bicara dengan teman-teman yang saat ini sedang ada di Australia, mungkin tidak merasakan hassle and bustle yang dihadapi oleh para guru di Indonesia. Mungkin nggak tahu hiruk-pikuk, carut-marut apa yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia selama pandemi. Karena mungkin teman-teman mendapatkan exposure terhadap kegiatan pembelajaran yang lebih well structured mungkin. Saya juga nggak tahu gimana teman-teman di sana kuliahnya, apakah dosen-dosennya sudah sangat terbiasa dengan menggunakan LMS, menggunakan pembelajaran daring, atau sama dengan di Indonesia kita terantuk-antuk semua. Di awal pandemi, semua orang bilang tentang emergency remote teaching. Semua orang bicara tentang permakluman atas segala kualitas pendidikan yang mungkin tidak seperti biasanya gitu ya. Maklumlah emergency remote teaching, maklumlah mendadak daring, semuanya maklum. Tapi setelah 2 tahun, masihkah kita harus maklum terhadap kondisi itu gitu ya? Seharusnya sudah banyak yang kita pelajari dari konteks selama 2 tahun ini, dan mungkin ini yang bisa kita diskusikan hari ini. Interrupt me anytime, boleh lewat chat, boleh raise hand. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan di tengah-tengah, silahkan interrupt saja, karena mode-nya diskusi kan. Ini mode-nya bukan transformatif tapi relational gitu. Oke. Topik saya hari ini saya switch sedikit dari topik besarnya Road to Symposium ini. Rainbow After the Storm. Kita lagi nunggu-nunggu sih gitu ya, rainbow-nya kapan? Mungkin sudah mulai ada spark-spark warna-warna yang muncul setelah pandemi 2 tahun ini. Apa yang akan terjadi after COVID? Kita nggak tahu post COVID itu kapan gitu ya. Dengan varian baru, dengan macam-macam, we never know what happen in the future. Di Indonesia, FYI, kalau teman-teman yang di sana, kita udah super normal. Kalau weekend di Bandung sudah ramai banget, macet di mana-mana, masih pada pakai masker sih, tapi ya kerumunan ada di mana-mana dan lain-lain. Berharap tidak terjadi apa-apa after the end of the year holiday, karena nggak boleh jalan-jalan dan lain-lain katanya, gitu. Nah, hari ini topik yang akan saya angkat untuk diskusi adalah saya akan ngajak teman-teman untuk melihat dulu apa sih yang terjadi selama 2 tahun ini gitu ya, dari awal pandemi sampai saat ini. Tentunya dari sisi educational technology saya nggak bisa, helikopter view saya nggak bisa terlalu tinggi gitu ya. Kemudian mungkin kita akan bahas educational technology dan and now, zaman dulu nggak dulu banget sebelum COVID seperti apa, sekarang seperti apa, harapan kita ke depan seperti apa. Mungkin saya akan ajak diskusi teman-teman, pandangan teman-teman terhadap peran educational technology dalam pendidikan, ya teknologi dalam pendidikan seperti apa. Terus mungkin di akhir, saya akan meninggalkan beberapa pertanyaan untuk bahan pemikiran kita semua. Jadi bukan jawaban, tapi pertanyaan, what's next itu
For me, it's a question, not an answer, not something to be answered right now. Okay. Nah, saya akan mulai dengan the changing situation. Teman-teman nanti boleh respon di chat kalau kebetulan punya pengalaman apa yang terjadi selama pandemi gitu ya. Apa sih yang teman-teman alami kalau yang belajar, yang kuliahnya di sana lagi di Australia, apa yang terjadi di sana, mungkin bisa share. Kalau yang kebetulan punya anak mungkin sekolah di sana, apa yang terjadi. Ke teman-teman yang di Indonesia tentunya bisa share juga. Nah ini apa yang terjadi? Kita mulai pandemi lockdown itu Maret 2020. Saya ingat waktu itu saya lagi kasih workshop di Bali. Jadi lagi kasih workshop sekalian liburan. Terus dipulangkan karena semua kegiatan massal harus dihentikan. Jadi saya harus pulang dalam keadaan deg-degan karena waktu itu di Bali sudah mulai banyak yang kena COVID gitu ya. Nah, the first quarter, March to May, itu entah seperti apa yang terjadi pada teman-teman. Kemudian saya ambil quarter kedua, Juni sampai August, quarter ketiga September sampai Desember, dan kemudian setahun kemudian gitu ya, Januari sampai saat ini Desember. Mungkin teman-teman mau share di chat box nih, dari kontinum yang ada ini, bagian mana sih yang the hardest? Apakah it's been hard all this time, dari mulai Maret sampai Maret 2020 sampai Desember sekarang tuh, apakah hard terus? Atau ada bagian yang benar-benar terpuruk, tapi terus you gain power, you gain energy? Please share in a chat box. Bagian mana yang paling berat buat teman-teman, dan mungkin boleh satu kalimat explaining what happened to you in that stage. Silakan. Kalau untuk saya paling berat sih sebetulnya the first quarter. Kayaknya kalau saya slow down progress dari pas balik ke Indo, dari bekerja di rumah sampai pertengahan 2021 susah fokus. Kang Junjun sekarang posisi ada di Indonesia atau di? Di Indonesia satu. Oh oke. Pantesan tadi selamat siang, saya udah curiga. Nggak selamat sore nih. Gitu ya. Kayaknya secara time base ini dekat sama saya nih gitu. Oke. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah merasakan sesuatu? Aku mulai PhD online dari Indonesia, dan yang paling berat adalah tidak ada teman seperjuangan bisa diajak sharing. Oh, pasti ya, kalau mulai PhD tapi online di Indonesia, nggak dikasih shock culture gitu ya, nggak tahu S2-nya di mana. Kalau nggak pernah, kalau S2-nya di Indonesia gitu, tiba-tiba PhD-nya di sana, I can't imagine what happened to you. Pasti berat banget. Penelitian untuk skripsi sedikit terhambat. Oke. Hard things always happen at the beginning. Yes, Erwin, bukan teman ya, teman waktu S3, tapi kayaknya lulusnya duluan, padahal masuknya saya duluan gitu. Menyakitkan itu, Erwin. Oke. Kayaknya kalau mau dilihat ada yang it's been hard all the time, dari awal sampai sekarang, karena mungkin tidak mendapat pencerahan secara waktu dan tempat gitu ya. Ada yang it's hard at the beginning dan lain-lain. This is what happened to me. Belum yang what happened to me. Can you recall how you felt at the beginning of COVID-19? Gimana sih rasanya waktu awal pandemi itu? Apa yang terjadi? Bagaimana rasanya? Kaget kah? Happy kah karena nggak harus ngantor, nggak harus kuliah, nggak harus ngajar, bisa rebahan terus, atau apa?
seperti hidup di dalam movie. Oke. Ya, ini tadi yang PhD-nya di luar tapi di Indonesia gitu ya, itu gak enak banget ya. I can imagine. Ada yang lain? Maybe I will just move on. Nah, ini aja deh. Online di luar negeri berasa aneh, tidak banyak nilai tambah. Oke. Jadi mungkin sama-sama aja ya. Kalau dilihat memang the whole world seperti tertempa dengan bencana ini, jadi nggak ada yang ya enak sih di luar negeri, nggak ada yang enak, semua nggak enak gitu. This is what happened to me. At the beginning I was shocked, panic. Walaupun sebetulnya saya itu dari tahun 2010 mungkin sudah menerapkan blended learning di kelas, tapi kan mahasiswanya yang tadinya cuma blended learning di mata kuliah saya, tiba-tiba online learning semua mata kuliah gitu. Jadi gimana caranya supaya pembelajaran jadi ringan dan lain-lain. Mulai di kuartal kedua saya mulai mencoba nemuin pola gitu ya, refleksi apa yang disukai sama mahasiswa, apa yang enggak gitu. Dan di akhir tahun lalu itu sudah mulai, oh kayaknya ini deh, ini caranya gitu ya. Tapi setelah ini caranya, sebetulnya turun lagi nih di Desember itu, bosen, digini-giniin lagi, apalagi what else can I do to motivate my students, karena semua merasa bosan gitu ya. Mencari new strategies, tapi mungkin keep up and down. Jadi tahun-tahun ini tuh memang tahun yang berat karena cari lagi, nemu, bosan, harus cari lagi dan sebagainya. Creativity itu memang betul-betul harus digali gitu. Nah, itu yang terjadi selama pandemi. Nah, speaking of educational technology, bicara tentang educational technology, sebetulnya sebelum COVID-19 itu di Indonesia tuh lagi hangat-hangatnya, lagi heboh-hebohnya membicarakan tentang education technology. Semua orang tahu istilah-istilah kayak revolusi industri 4.0, Internet of Things, teknologi integration, artificial intelligence dan lain-lain. Itu kayak keywords di hampir semua conference, di hampir semua seminar, di hampir semua workshop, dari yang nationwide sampai yang kecil-kecil di kota-kota kecil, semua membicarakan hal ini. Tapi memang susah banget untuk mengajak semua orang shifting ke online. Sedikit cerita, ini survei yang saya lakukan, sebetulnya ini part of my dissertation. Saya bikin survei terhadap para guru tahun 2018 kemarin, bertanya tentang teknologi apa sih yang mereka kenal. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang biru itu kan berarti mereka nggak kenal sama sekali. Mereka nggak kenal yang namanya sticky notes, mereka nggak kenal itu kepotong-potong online video conference, itu banyak yang nggak kenal, mind mapping banyak yang nggak kenal, online quizzes itu banyak yang tidak kenal. Yang banyak di orange itu tahu sih tapi nggak pernah pakai gitu ya, kayak cartoon creator, blog, website builder dan lain-lain. Jadi yang mereka tahu, yang guru-guru tahu itu terbatas pada email, PowerPoint, Microsoft Word atau Excel, dan sosial media. Itu yang sampai sebelum pandemi populer di antara guru-guru. PowerPoint itu pakai PowerPoint itu udah hebat banget gitu ya. Nah, saya bandingkan pertengahan tahun 2020 sih, bukan sekarang-sekarang gitu ya, setahun yang lalu saya buat survei kedua. Agak saya bedakan, saya mulai lebih spesifik tools-nya apa, dan teman-teman bisa lihat yang warna kuning itu artinya I tried it with my students. Mereka pakai sama siswa-siswa mereka. Presentation tool sudah pasti dipakai. Sudah mulai banyak yang pakai video exercise, digital board, online meeting, Zoom menjadi sangat populer di antara para guru. Bisa dilihat ada yang banyak yang kenal infografik, quiz creator yang 2019 itu sedikit sekali yang tahu, 2020 menjadi banyak sekali yang tahu. Jadi familiarity, tingkat pemahaman kenalnya guru terhadap alat teknologi itu drastis meningkat, like a quantum leap. Kalau mau lebih spesifik tahu apa sih technology tools yang mereka pahami, ini bukan before dan after pandemi, tapi pada awal pandemi
3 bulan pertama gitu ya, saya kasih survei. Nah, ini yang mereka tahu nih, kira-kira ada 37 apps inilah gitu ya. Tapi pada akhir 2020, nggak tahu sekarang nih, pasti sudah nambah lagi, ada 67 apps yang mereka kenal. Ini dari sisi jumlah ya, saya belum ngomong kualitatif gitu ya, saya belum ngomong gimana sih mereka makainya, karena memang saya nggak bisa go deep bertanya ke begitu banyak orang. Tapi ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan nanti. Kalau kita bahas sekarang nih, end of 2021, itu kebayang semakin banyaknya alat teknologi yang mereka kenal karena semakin banyak webinar, workshop, conference yang bahas tentang how to use technology tools. Satu lagi pertanyaan yang saya berikan kepada para guru adalah setelah 2 tahun, apa sih yang mereka rasakan? Motivasi, bingung sama motivasi siswa itu banyak yang ngomong begitu. Jadi ada kayak two sides of the coin, ada yang udah ngerasa nyaman, mulai menikmati, enjoy gitu ya, dapat beradaptasi, itu udah nggak emergency lagi gitu ya, sudah terbiasa dengan web meeting, sudah lebih terstruktur ngajarnya, nyaman, terbiasa dan lain-lain. Tapi ada juga yang bilang jenuh, bosan, jenuh sama ya. Kurang interaksi dengan siswa itu common problems. Perlu banyak persiapan, yes, ya. Tapi kalau dilihat sih lebih banyak ke positifnya daripada ke negatifnya. Seakan-akan banyak yang mulai merasa nyaman dengan mengajar online. Kalau saya nanya-nanya informal gitu ya, gimana, enak online atau enak face to face? Sudah mulai banyak yang bilang, kayaknya agak males nih kembali online gitu. Di Indonesia, semester kemarin sudah mulai ada pembelajaran tatap muka, walaupun masih terbatas, setengah-setengah, dan lain-lain. Beberapa teman curhat ke saya lewat sosial media atau WhatsApp gitu ya. Ini gimana nih mengaktifkan kembali siswa di kelas. Jadi yang selama ini 2 tahun mereka bisa off cam dan mute gitu ya. Sekarang wajahnya kelihatan, tapi semuanya masih off cam dan mute. Nggak bisa diajak ngobrol, sepi, tidak bisa berinteraksi. Si siswa masih shock ketika harus berinteraksi secara fisik, ya, karena udah kebiasaan online dengan mode kegiatan pembelajaran yang berbeda. Jadi ternyata ketika dibalikin ke face to face, itu bukan berarti si siswa tuh jadi happy, jadi bisa berinteraksi tatap muka. Mereka masih terkungkung oleh layar-layar Zoom gitu. Nah, itu dua topik yang saya angkat tadi. Pertama, pengalaman kita, apa yang terjadi, kemudian yang tadi ini dari sisi educational technology, bagaimana sih perkembangannya, perubahan, at least familiarity-nya gitu ya. At least guru lebih banyak tahu tentang alat teknologi dibanding zaman dulu. Seperti saya tadi bilang, saya belum bisa bahas tentang secara kualitatif bagaimana sih mereka pakainya gitu. Nanti kita bahas sedikit-sedikit sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya nih. Kita akan bahas tentang peran teknologi dalam pendidikan. Kalau tadi dilihat, sudah ada hingar-bingar guru-guru berbondong-bondong pakai alat teknologi yang cukup banyak dipakai itu kayak Kahoot, Quizzes gitu ya, atau mereka banyak membuat YouTube channel, jadi mereka pada jadi YouTuber dan lain-lain. Itu banyak terjadi. Sementara banyak orang juga kalau kita lihat dari sisi dystopian sama utopian gitu ya, yang teknologi teknosentris gitu ya, teknologi itu kayaknya obat semua penyakit deh gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang pasti ada yang di tengah-tengah. Ada yang agak berpikiran negatif yang teknologi kan cuma alat itu. Saya sering mendengar ini nih statement ini. Technology is just a tool. Tapi selesai sampai gitu. Jadi kesannya itu kan cuma alat. Jadi kalau nggak pakai teknologi ya nggak apa-apa juga gitu. Teaching with technology is better than teaching without technology. Ada yang bilang begitu juga.
yang pro pasti akan setuju bilang bahwa teaching with technology is better than teaching without technology. Tapi yang kritikal mungkin akan bilang, saya sering ditanya di beberapa conference, is there any significant difference between the use of between teaching with technology and teaching without technology? Itu kan pasti yang dicari itu. Emang nilainya jadi lebih bagus gitu. Dan jawaban saya biasanya ya mungkin nilai sih sama-sama aja. Apalagi kalau dilihatnya misalnya dari skor apa gitu, skor TOEFL, nggak usah pakai teknologi, kasih aja soal banyak-banyak gitu ya, nanti pasti skor TOEFL-nya naik. Tapi kalau kita bicara tentang pengalaman belajar siswa, maybe it's a different case gitu. Ada yang bilang smart technology make us less intelligent karena kita jadi lupa banyak hal. Sedikit-sedikit googling, sedikit-sedikit pakai Google Translate, sedikit-sedikit copy paste gitu. Jadi akhirnya otaknya nggak dipakai nih gitu. Otaknya ada di Google semua. So these are what some people think about educational technology. Nah, saya mau ngundang teman-teman nih untuk sedikit berdiskusi tentang role of educational technology in your point of view. Saya mau ngajak teman-teman masuk ke sini. Sebentar. Kok ngopinya salah? Wait, saya harus ambil dari sini, agak susah. Saya mau ajak teman-teman ngobrol di Book Lab. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, teknologi apa yang familiar dengan teman-teman. Nanti yang kedua akan bahas tentang role of technology in your opinion. Silakan diklik link tersebut. Semoga sih clickable ya. Let's see. Oke. One person sudah ada di situ. You can put more than one answer there. Alat teknologi apa yang teman-teman kenal atau pakai buat belajar, buat mengajar. Oke, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, itu sudah ada 3 video conference tool. Nah, ini saya nggak tahu itu. DaVinci Resolve itu apa? Very quick. Quora, buat nanya-nanya. Canva, I love Canva. Filmora, Outlook, Adobe Suits, Google. Miro board, okay. Schoology, mostly phone and laptops, Instagram. Twitter, Google Service, okay. Ada apa lagi? Grammarly, Kahoot. Nah, ada juga yang muncul dengan Kahoot. Slack. Slack is like a flashcard gitu ya kalau nggak salah. Oke, thank you teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat alat-alat teknologi ini dan perannya untuk pendidikan tuh kayak apa sih, gitu ya. Mungkin kalau yang ini banyak yang for your personal usage. Nah, sekarang coba kita pindahin point of view-nya. Kalau untuk educational usage, si alat teknologi ini bisa apa sih? Tuh. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Your personal opinion on the role of technology. Silahkan dituliskan.
Okay, learning platform for sharing knowledge, emotion, experience that could make meaningful learning. Oh, okay. You see the technology from the human point of view. Technology will make students become creative, important, fix the mistake using tools. Okay. If I live in 1990s, tech is awesome. 1990s, seperti apa ya? Yang pasti belum ada WhatsApp, Facebook, masih pakai mesin tik, komputer masih besar banget, dan lain-lain. It helped in certain ways. Technology such as Zoom can make me easy to interact with students to learn when they must learn from home. Okay. Help me learning a lot. Improve students' grammar. Create flexible learning environment. Flexible with time, very helpful. Okay. It is the basic way to help people to understand. Interesting. Jadi kalau dulu yang membuat siswa mengerti itu guru, sekarang teknologi bisa membuat siswa dapat basic knowledge gitu kali ya. Ya, practically you can learn everything from YouTube, right? You can learn everything from Google. Mungkin nanti pertanyaannya adalah, apakah guru masih diperlukan? Apakah sekolah masih diperlukan? Kalau kita mau belajar sesuatu, semuanya, everything is in our hand. Gitu. Oke, masih ada yang mau jawab kah? Boleh kasih voting, nge-love. You can interact with others. To make brighter future. Accessible in timely manner. Yes. Kalau dilihat dari sini kebanyakan pro sama teknologi gitu ya. Okay. Thank you for your responses. So at least you believe that technology can ease the way people learn, maybe is the way teacher teach. But what we need to think of is what can we do beyond the sparkling of technology tools. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang saya mau ajak dulu teman-teman untuk melihat hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan memilih technology tools. Misalnya, yang perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah kalau kita pakai alat teknologi ini, apakah kita akan bantu siswa kita memahami kegiatan pembelajarannya? Apakah outcome-nya akan bukan lebih baik sih, tapi membantu mereka reaching the objective gitu ya. It's not necessarily better than without technology, tapi kita bantu mereka reaching the objective. Tapi kemudian perlu difikirkan lagi, does it allow collaboration between students? Apakah nanti si siswanya akan belajar sendiri aja atau allow collaboration? Karena ya skill collaboration ini menjadi penting. Kalau siswanya belajar sendiri terus, mereka akan kehilangan kemampuan soft skills-nya. Does it allow students to do something more than they could do without it? Nah, ini perlu difikirkan. Kalau saya pakai teknologi ini, siswanya bisa melakukan sesuatu yang lebih enggak? Ini bukan soal nilai ya. Can they do more in terms of flexibility, in terms of access, in terms of creativity, compared to when they use no technology? Kemudian, does it offer advantage over similar product? Kita punya kecenderungan untuk ganti-ganti tools. Misalnya tadi ada yang pakai Zoom,
ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai apalagi Microsoft Teams. Terus ada yang pakai tiga-tiganya gitu ya. Itu perlu difikirkan, does it offer advantage over similar product? Kalau misalnya satu saja sudah cukup, nggak usah ganti-ganti. Nggak cuma untuk video conferencing. Nanti kita bahas quizzing tools. And what can students create with these tools? Jadi ada beberapa hal yang perlu difikirkan, tidak hanya pada level delivering the materials. Gurunya mau menyampaikan materi, tapi juga kepada interaksi apa yang mungkin terjadi antar siswa. Apakah siswanya nanti akan membuat sesuatu, create sesuatu? Apakah siswanya akan belajar dengan cara yang berbeda dengan tanpa teknologi? Apakah siswanya akan berkolaborasi dan lain-lain? Nah, kita akan diskusi ya. Saya berharap teman-teman bisa jump in juga. Ini tools yang cukup populer di antara guru-guru. Saya menyebutnya kategorinya quizzing tools gitu ya. Tools yang dipakai buat bikin quiz multiple choice seperti Kahoot, Quizlet, Quizizz, Wordwall. Guru-guru senang makainya. Kenapa? Karena ini sama banget dengan paper base nih yang sebelahnya nih. Mungkin di buku teks itu ada habis baca teks terus mengerjakan soal multiple choice gitu. Ketika mendadak daring kemarin, nah berpindahlah si paper-paper ini pindah ke Kahoot, Quizizz, Quizlet, Wordwall. Saya akan pakai 5 checklist tadi untuk kita evaluate sama-sama. Semoga teman-teman familiar ya dengan Kahoot. Salah satulah dari ini gitu ya, Kahoot, Quizizz, Quizlet. Kalau kita tanya, what students outcome will this help you accomplish? Mungkin dia si Kahoot, Quizizz ini akan membantu guru melihat apakah siswanya misalnya habis baca teks terus jawab pertanyaan, apakah siswanya paham terhadap teks yang dibaca. Apakah siswanya paham terhadap video yang ditonton, gitu ya? Apakah siswanya paham terhadap konsep atau materi yang disampaikan? So, maybe it's not helping students accomplish something, but helping teacher assess the students, knowing the students' level of knowledge. Nah, sekarang yang kedua, does it allow collaboration between students? Kemungkinan kalau kita pakai Kahoot, Quizlet, Quizizz ini mereka akan bekerja sendiri. Jarang yang kolaborasi. Karena gurunya biasanya ngejar skornya, bukan mengejar kemungkinan kolaborasinya. Jadi pertanyaan yang kedua drop ya, nggak berhasil nih menggunakan Kahoot. Pertanyaan yang ketiga, does it allow students to do something more than they could do without it? Saya balik lagi ke sini. Adakah, kira-kira dari sisi siswa belajar, ada bedanya nggak sih? Mereka belajar, mereka mengerjakan soal multiple choice pakai Kahoot sama pakai ini kertas nih yang paper base. Menurut teman-teman ada bedanya nggak ya? Dari pengalaman belajar, dari learning outcomes dan lain-lain, ngerjain multiple choice pakai Kahoot atau ngerjain multiple choice pakai kertas. Will there be any differences or it will just the same? Mengingat pertanyaan yang ketiga tadi. Does it allow students to do something more than they could do without it? Ada nggak sih kelebihannya? Mungkin ada teman-teman tadi di pas membahas tech tools ada yang nyebutin Kahoot. Kalau menurut saya sih tidak ada bedanya ya, karena intinya mereka ngerjakan multiple choice. Tapi mungkin bedanya adalah di sisi gurunya. Gurunya nggak usah ngecek, nggak usah ngelihat siapa yang benar siapa yang salah. Jadi automatically sudah dikoreksi oleh Kahoot. Tapi kalau dari siswa mungkin nggak ada bedanya. Apa bedanya? Mungkin situasi. Karena faktor ekologi yang berbeda kayaknya. Mungkin
environment-nya beda gitu ya. Nah, ini Bu Met ini, ada lebih deg-degan online test menggunakan Kahoot atau Quizzes karena waktu biasanya berjalan terus, berbeda dengan paper-based test yang bisa diulang-ulang dalam membaca soalnya. Nah, oke. Kalau paper-based dikasih waktu juga kan, kalau ujian gitu ya. So, ada. Nah, ini mungkin bedanya di sini yang kata Mas David nih. Bedanya ada insentif dapat peringkat teratas. Ya, kalau dibikin kompetisi nanti terus kelihatan reward the first the first rank dan lain-lain, yaitu ada adrenalin yang berbeda kalau kita pakai Kahoot. Maybe yes, maybe no. Kita lanjutkan. Does it offer advantage over similar product you are already using? Ada yang kalau udah pakai Kahoot, terus besoknya pakai Quizzes, terus besoknya pakai Wordwall, besoknya pakai Quizlet. Mungkin itu tujuannya untuk memberikan variasi kepada siswa supaya nggak bosan Kahoot terus. Tapi dari sisi learning itu sebetulnya sama aja kan, hanya beda platform. Keuntungannya mungkin nggak bosan, tapi kerugiannya adalah siswanya harus familiarize themselves with the features again and again. Kalau Quizzes yang diklik beda, menunya beda. Ketemu Wordwall yang diklik beda, menunya beda, dan lain-lain. Jadi perlu dipertimbangkan sebelum bikin variasi, ini kira-kira siswa mendapat challenge, tantangannya dari sisi konten atau dari sisi teknologi. Kalau ternyata challenge-nya malah dari sisi teknologi, forget it. What can students create with this tool? Yang kelima, ini sudah pasti enggak, karena Kahoot itu lebih ke transaksional. Gurunya kasih soal, muridnya yang jawab, that's it. Kecuali kalau gurunya minta siswanya bikin soal sendiri. Nah, saya akan lanjutkan. Ini beberapa tools yang mungkin beyond quizzing tools, gitu ya, beyond memberikan quiz. Adakah yang mengenal salah satu, salah dua, salah tiga dari tiga tools ini? Saya punya Padlet, Canva, dan Treesider. 3 out of many technology tools yang bertebaran di luar sana. Ada yang kenal Padlet, Canva, atau Treesider? Padlet atau Mentimeter bisa untuk mendorong diskusi anonim bila student cenderung pemalu. Yes, ada sesuatu di situ ya. Jadi kalau siswanya pemalu atau dia nggak mau taking risk, bisa anonymous. Gurunya bisa memberi kesempatan siswa untuk expressing themselves without feeling scared, takut disalahkan dan lain-lain. Ada lagi yang mau berpendapat tentang Padlet, Canva, dan Treesider? Saya akan perlihatkan beberapa contoh Padlet misalnya ya. Ini salah satu kelas saya menggunakan Padlet. Padlet itu boleh dibayangkan seperti digital whiteboard. Kalau papan tulis yang biasa, biasanya kita cuma bisa nulis doang. Nah, kalau digital whiteboard, nggak cuma nulis, kita bisa isi suara di situ, kita bisa isi video di situ, kita bisa link ke website, kita bisa isi gambar, dan lain-lain. So, it's pretty flexible. Tadi kita bilang fleksibel. Saya biasanya pakai Padlet untuk mengerjakan beberapa project. Dan kita bisa lihat progres kegiatan siswa melalui Padlet ini, gitu ya. Jadi keuntungannya kita bisa memonitor apapun yang sedang siswa lakukan melalui Padlet. Contohnya aja, ini misalnya ini di kelas Educational Technology juga, saya mengenalkan beberapa technology tools kepada siswa saya. Kemudian saya memberi 3 urutan kegiatan. Ada explore, ada think, ada create. Jadi pada tahapan explore, mereka melakukan apa? Saya bisa lihat apa yang terjadi. Nah, ini tadi yang kata Pak David, anonymous. Jadi siswanya bisa posting anonymous, tapi kalau di sini saya minta mereka menuliskan namanya juga kalau mau. Kemudian kalau sudah di activity 1, masuk ke activity 2, ada think, yang mereka lakukan apa. Dan di activity 3 ada create, lalu yang mereka lakukan apa. Gitu ya.
ini bisa dilakukan dalam satu pertemuan, 1 minggu, 1 bulan, tapi kita lihat progresnya masing-masing. Kalau mereka menemukan kesulitan, kita bisa langsung kasih feedback, kita bisa langsung memberikan masukan dan lain-lain di setiap tahapannya. Keuntungannya adalah kalau siswa yang cepat, mungkin dalam 1 minggu dia bisa langsung babat habis dari exporting sampai create. Tapi kalau yang lambat mungkin dia perlu waktu untuk mengerjakan yang explore-nya agak pelan, jadi 1 minggu baru di-explore, kemudian masuk ke think, kemudian masuk ke create. Gitu. Jadi ini bisa self-paced. Yang cepat bisa mengerjakan dengan cepat, mungkin dia nanti bisa ngerjain yang lain, tapi yang lambat pun ya nggak apa-apa. Tapi tetap kita kasih timeline ya supaya tidak tertinggal juga gitu. Nah, ini yang saya lakukan dengan Padlet. So, Padlet untuk saya itu bisa men-checklist beberapa consideration yang tadi. Misalnya bisa membuat ini allow students to do something more than they can do without it. Kalau di kelas tatap muka, gimana coba caranya kita bisa melihat progres siswa terus-menerus 24 jam gitu. Pasti kan harus dikumpulkan. Kalau dikumpulkan yang lihat cuma gurunya aja, siswa lain nggak bisa lihat. Kalau ini seamless, siswa lain juga bisa lihat sehingga mereka bisa saling belajar satu sama lain. Advantages-nya tentu saja banyak, dan kebetulan kalau Padlet itu so far as I'm concerned belum nemu yang se-powerful Padlet gitu ya. What can students create with this tool? Nah, dia juga bisa membantu siswa untuk create sesuatu, diskusi, showing their critical thinking, demonstrate the product that they create, dan lain-lain. So, it allows a lot of things. Kolaborasi sudah pasti. Ini misalnya bisa dikerjakan oleh kelompok. Kadang-kadang saya juga, nah misalnya di sini. Misalnya ini dikerjakan oleh 3 orang. Jadi satu kelompok dikasih lapak, tapi kita bisa lihat nih progres lapaknya kayak apa. Yang mengerjakan tugas siapa, ada yang bandel belum mengerjakan tugas siapa, gitu ya. So, it's one of the most powerful tools buat saya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi Padlet. The next one is Canva. Tadi juga ada yang menyebutkan bahwa dia tahu sama Canva. Canva itu kalau Canva itu kalau misalnya kebanyakan orang menggunakannya untuk bikin poster, jadi kayak mungkin bikin poster buat webinar ini paling cepat pakai Canva. Kalau zaman dulu pakai Corel Draw, Adobe Photoshop gitu. Sekarang buat yang nggak bisa desain, goodbye, yang susah-susah itu kita bisa pakai Canva. Tapi sebetulnya Canva itu bisa digunakan beyond designing, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, ini salah satu materi yang saya gunakan untuk mengajar, tapi juga bisa dipakai untuk students creation. Siswanya bikin komik menggunakan Canva. Tapi komiknya ada suaranya. Kalau yang ini komiknya buatan gurunya. Saya coba share sound ya. Hello everyone. Hope you are all well today. So in this session, we are going to talk about the topic that is. Jadi komik zaman dulu konvensional hanya kata-kata aja. Komik sekarang bisa pakai suara, bisa di-insert video, bisa link to third party apps dan lain-lain gitu ya. Nah, siswa itu juga bisa diberikan tugas project untuk membuat komik seperti ini gitu. Another thing is Tricider. Tricider juga seperti ruang belajar yang cukup fleksibel. Kita bisa pakai buat debate. Kalau debate orally mungkin tidak semua pede. Nah, kita bisa debate, discuss secara teks, menggunakan teks. Dia bisa pro, bisa cons, gitu ya. Bisa ada pro dan cons dan lain-lain. Nah, itu beberapa contoh alat teknologi yang memungkinkan kita untuk memfasilitasi 1, 2, 3, 4, 5 ini beyond quizzing tools. Tidak cuman membuat digital quizzes gitu ya, mendigitalkan apa yang ada di buku ke online, tapi kita perlu menciptakan hal-hal baru dalam kegiatan pembelajaran.
Oke. Nah, sekarang karena sudah dikasih reminder, the next 10 minutes adalah what's next. Apa sih yang perlu kita pikirkan? Yang perlu kita pikirkan ketika melihat educational technology itu kita perlu memikirkan dari berbagai angle. Jangan cuman, ini yang pertama nih, jangan cuman melihat alat teknologi sebagai learn from tool. Learn from tool itu apa? Kalau guru memberikan PowerPoint, memberikan teks, memberikan link ke YouTube untuk ditonton sebagai materi, siswanya belajar terus mencatat, itu learn from tool. Jadi tools yang tadi yang technology is just a tool. Tool yang dipakai oleh guru untuk menggantikan posisi gurunya. Kalau dulu guru jelasin, sekarang yang jelasin YouTube gitu ya. Kalau dulu guru jelasin, sekarang yang jelasin teksnya aja, PowerPoint-nya saja, gurunya tidak hadir gitu. Oke sih itu, tapi kalau hanya itu saja kegiatan pembelajarannya pasti sangat terbatas. Maka perlu ada teknologi yang digunakan sebagai learn with tools. Learn with tools itu apa? Learn with tools saja adalah teknologi yang digunakan untuk menemani siswanya belajar. Gitu. Menemaninya seperti apa? Nemenin mereka ketika brainstorming, menemenin mereka ketika collaborate with students, nemenin mereka ketika mind mapping, atau ketika membuat sesuatu. So, menemani, mempermudah. Teknologinya apa? You name it. Banyak gitu ya yang bisa kita gunakan. Teknologi as a creation tools. Ini juga penting. Kalau sudah belajar, mungkin kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu siswa mendemonstrasikan hasil belajar, hasil pemikiran, hasil kreativitas mereka. Pakai apa? Banyak. Creation tools. Teknologi as learning management system. Ini yang terakhir yang banyak digunakan. Di sini digunakan untuk pengganti kelas, mengganti rumah kelas di mana siswa belajar. Disitulah materi akan di-manage, disusun sedemikian rupa oleh gurunya sehingga siswa bisa belajar secara terstruktur. Nah, beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan what next adalah post-COVID, setelah COVID-19. Apa yang akan terjadi di pendidikan di Indonesia? Ketika kita kembali ke sekolah, apakah kita akan kembali ke old normal, melupakan semua pengetahuan teknologi integration, semua pengalaman yang kita dapat selama 2 tahun lebih di COVID pandemic itu, atau kita akan kembali ke new normal? Karena mungkin kita bisa kembali ke sekolah yang sama, tapi siswa kita sudah mengalami banyak hal, and it's not necessarily we get back to the same education. We should get back to a new normal with the new way of teaching and learning. Another thing is, we also need to think about this. Technology should connect students beyond their immediate environment. Kalau kita cuma pakai teknologi untuk Zoom meeting sama siswa, gurunya ya guru yang di sekolah, siswanya ya siswa yang ada di kelas itu, kita underuse the power of technology. Jadi teknologi itu seharusnya bisa membuka akses siswa, tidak cuma belajar dengan lingkungannya yang terbatas itu, tapi dia bisa belajar beyond their classroom. Beyond their classroom kalau hanya tadi itu Zoom meeting, tapi tetap sama gurunya dan teman-temannya saja, sayang banget pakai teknologi, gitu ya. Just a simple thing, mungkin kita bisa minta siswa kita post something di social media, expecting that they can get a response from people outside their classroom. Itu bisa jadi one single step gitu ya. Ini kayak salah satu tugas mahasiswa saya adalah mereka bikin poster, terus mereka diminta untuk post di Instagramnya mereka, lalu nge-tag ke saya gitu ya. Dengan begitu saya bilang mereka bisa mulai membuat konten-konten positif di sosial media dan ya mungkin bisa attracting people's attention gitu. Nah itu tadi, don't limit the students in their immediate environment. The next one is education should not just follow technological changes. Jadi jangan sampai para pendidik itu terdrag, oh ini ada teknologi baru, pakai yuk langsung. Oh ini ada teknologi baru, pakai yuk. Jadi justru
di-drive sama teknologi. Tapi seharusnya dengan adanya teknologi-teknologi baru itu, kita sebagai pendidik bisa menemukan cara baru untuk mengajar, untuk educate our students, tentunya dengan advancement of technology. Jadi dibalik, jangan, oh ada teknologi ini nih, silau nih, pakai yuk langsung gitu. Tapi think about the new way of teaching-nya dulu. Seperti tadi saya bilang, kalau ngajarnya cuma ngasih teks, terus siswanya suruh jawab pertanyaan pakai Kahoot, new ways of teaching-nya di mana? Nggak ada, ya. Cuman pakai new technology aja. The last 2 slides. We need to support students to act on technology, not just as user, but can determine how it is used and for what purposes. Jadi ketika kita minta siswa untuk menggunakan teknologi, lagi-lagi saya balik ke si Kahoot tadi, kalau kamu jawab pertanyaan ya, pakai Kahoot, itu dia cuman act as user, cuman sebagai konsumen aja, nggak ada critical thinking-nya gitu ya, nggak ada collaboration-nya dan lain-lain. Tapi kalau dia diberi task, kemudian tugas itu, project itu, meminta mereka untuk menentukan kamu mau pakai teknologinya apa, produknya mau seperti apa, terserah kamu, hasilnya mau infografik kah, poster kah, video kah, itu beda dengan nyuruh siswa hanya ngerjakan kuis pakai Kahoot. Our final thought yang tidak akan saya jawab adalah, what do we do now? That we should continue. Sekarang, kondisi saat ini yang menurut kita para pendidik, sesuatu yang perlu kita pertahankan. Itu yang mana sih? Jawabannya nggak ada, karena itu sangat tergantung konteks masing-masing. What should be abandoned? Sekarang kita refleksi juga di kelas kita, di kegiatan pembelajaran kita, atau yang ada di sekitar kita, apa sih yang seharusnya di-drop, dihilangkan nanti ketika kita kembali ke new normal. And what need to be creatively invent. Terus apa yang harus kita lakukan to make more innovation in our classroom. So that's all my presentation. Semoga tidak overtime. Kalau mau akses slide saya, bisa difoto aja nih, bisa nanti diakses di bit.ly/fd-ppi. If you wanna contact me or get in touch with me, then you can access my social media or my email. Saya kembalikan ke Kang Junjun. Oke, terima kasih Bu Vinita atas pencerahannya. Banyak sekali nggak ngajar selama 2 tahun ini, wow luar biasa ya. Karena kalau sekolah kan nggak ngajar mungkin ya. Jadi buat saya kayaknya KO juga nih. Di sini sebenarnya ada ini udah ada 2 pertanyaan dulu nih yang saya lihat. Tadi dari kalau sepertinya sudah terjawab. Namun barangkali kalau Bu Vin mau mengelaborasi, tadi dari Bu Nan itu kan, can EduTech support students dialogues? Gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua mungkin Bu Vin juga bisa baca di chat box ya, talking about student experiences of discussion in the digital space. Would their experiences differ from the offline forum? Nah, kira-kira bagaimana pandangannya Bu Vinita berkaitan dengan 2 hal ini? Saya akan membedakan dulu diskusi online dengan platform yang berbeda. Mungkin Mbak Rizkaya sekarang mengajar atau Bu lagi Nadia kuliah? itu. Bu Nadia. Oh, Bu Nadia ya. Oke, Bu Nadia sekarang ngajar apa lagi kuliah? Ngajar aja apa kuliah aja? Kayaknya dia kuliah aja kayaknya ya. Nah, mungkin tidak merasakan what happened to teachers ketika harus ngajar pakai Zoom. Ketika guru ngajar menggunakan Zoom, itu susah sekali untuk berinteraksi dengan siswa. Off cam, disuruh raise hand enggak, disuruh unmute enggak, disuruh on cam enggak. Jadi kita nggak tahu ada siapa di balik layar itu, gitu ya. Jadi interaksi menggunakan Zoom itu susah sekali karena mereka nggak ya bisa ngumpet di balik kameranya masing-masing gitu.
kemudian saya mencoba berinteraksi menggunakan platform yang lain, yaitu Telegram. Sekalian saya coba buka Telegram saya. Menggunakan Telegram itu tingkat engagement-nya, interaksinya, walaupun saya belum pernah ngukur, tapi pakai intuisi, perasaan, itu bisa berkali-kali lipat loh, gitu ya. Misalnya saya punya siswa 30 orang, kalau di Zoom meeting itu yang nyaut cuma 2-an, gitu ya, yang nyaut cuma berdua. Tapi kalau di Telegram group, ini salah satu Telegram group saya, kemarin baru habis ngajar, mana topiknya? Kemarin baru habis ngajar, nah bisa dilihat beyond thank you, sebentar. Bahwa engagement and interaction melalui Messenger itu jauh lebih banyak interaksinya daripada di Zoom. Bahkan compare to Zoom chatbox. Nah, misalnya ini nih contohnya, saya lagi mainan, saya ngajarnya MKU. This or that, mau pakai plane atau pakai long distance bus or train. Terus saya kasih instruksi pakai suara. Nah, like everybody in the classroom answer my questions. Semua jawab. Hampir semua jawab. Bahkan ini saya naikin levelnya sesudah pakai teks, mereka wajib pakai suara. Sebentar, mana ya? Nah, ini sesudah 3 kali gambar, tadi kan pakai teks nih, biar pede dulu. Habis itu saya minta siswa jawabnya pakai gambar, pakai suara ya. And they record their voice and answer my questions. This is something which will never happen in Zoom and also will never happen in classroom. Di face-to-face classroom, itu mungkin kita nggak punya waktu untuk 30 orang ngomong semua, dan tidak semua pede untuk bicara. Kalau pakai ini kan mereka rekam dulu, dengar dulu suaranya, bagus nggak suaraku ya. Kalau udah oke, baru mereka akan kirim ke grup gitu. Jadi menjawab pertanyaan Bu Nadia, would their experience different from offline forum? Yes, different, karena ada delay-nya, gitu kan. Mereka bisa cari-cari dulu jawaban, mereka bisa mempersiapkan jawabannya, dan lain-lain. Tapi kalau di offline forum, itu semuanya benar-benar immediate, ketahuan wajahnya, shock-nya, dan lain-lain. For some people, yang tadi yang apa ya, pemalu lah, introvert, dan lain-lain, online forum will be much more comfortable. Tapi untuk yang outspoken, ya nggak ada masalah. Mau di online, mau di offline, tetap aja dia dominating the class mungkin. Begitu Bu Nadia. Oke, makasih Bu Vinita. Nah, ini aja juga pertanyaan selanjutnya nih, dari Mas Arif, bagaimana caranya untuk menghindari burnout ketika belajar secara online? Burnout, itu udah pasti burnout itu. Kalau saya lagi ngomong soal emergency remote teaching, yang terjadi saat ini, misalnya mahasiswa ya, mahasiswa itu biasanya dia ngambil 24 SKS lah ya, 20 sampai 24 SKS. Artinya mereka punya sekitar 9 sampai 12 mungkin mata kuliah dalam satu semester. Never in the online world happened. Online learning itu nggak mungkin 12 mata kuliah diambil dalam satu semester. Atau kalau misalnya di sekolah berapa mata pelajaran ya, satu semester itu sekitar 6-7 mata pelajaran mungkin. Online learning tidak mungkin diambil, nggak mungkin seseorang mengambil 6-7 mata pelajaran dalam satu semester. Jadi sudah pasti burnout. There's no other way. Nah, gimana caranya supaya nggak burnout? Ya pasti harus di water down, disederhanakan, diperkecil, di-chunk activity-nya kecil-kecil, ekspektasinya diturunkan, dan lain-lain. Gitu ya. Nggak mungkin objective of the lesson-nya sama dengan ketika face-to-face. Pekerjaan tugas yang biasanya diselesaikan dalam 1 jam di kelas mungkin, itu bisa jadi 1 hari kalau online. Kita kan nggak tahu tuh, tadi ada yang ngomong tentang ekologi, environment,
Apakah si siswa punya ruang belajar khusus di rumahnya? Apakah dia punya adik kecil yang nangis terus, yang satu nangis, yang satu gangguin dan lain. That kind of environment itu yang apa ya, nggak unexpected untuk masing-masing orang, yang membuat mengerjakan sesuatu itu menjadi lama gitu. So many subjective things, as simple as ini komputer, di situ tempat makan, di situ tempat tidur gitu ya. Pilihannya kerja, tidur apa makan gitu ya. As simple as that. Begitu. Jadi ya ekspektasinya harus dikurangin, diturunkan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Bu Mita, jawabannya memang betul ya. Sedikit curhat lagi juga, saya juga ya pengalaman sendiri. Meskipun saya di Australia, antara di study space sama di rumah beda. Kalau di rumah ingatnya tuh tidur terus maunya. Kalau di sana belajar, kalau di ruang kerja. Nah, ini mungkin ada Bang David. Bang David apa mau langsung ngobrol? Mangga Bang David. Mau unmute. Urusannya internet ya. Ya, nggak tahu nih Bang David nih. Ya, intinya kan barangkali di sana, nah teknik apa yang cocok nih yang diterapkan di sekolah dasar. Nah ini ya di sekolah dasar barangkali. Ini kan yang lebih cenderung siswanya barangkali masih didampingi orang tua dan sebagainya gitu loh. Nah, ini kira-kira bagaimana Bu Finita? Dan ini juga kan SD juga ada kelas 1 sampai 3 dan 4 sampai 6, tentunya berbeda-beda ya. Apalagi Bu Finita di UPI. PGSD PG PAUD. Ya. Maksudnya mungkin lebih banyak tahu tentang ini. Silahkan Bu Finita. Ya, ini memang susah banget ya, mencari solusi selama pandemi, gimana sih ngajar anak PAUD, anak SD 1, 2, 3, bahkan 4, 5, 6, untuk belajar secara online. Lagi-lagi kalau tadi nggak ada orang yang belajar online 10 mata kuliah atau 7 mata pelajaran, sekarang nggak ada kalau coba dicari teori online learning for young learners, itu nggak ada. Karena nggak tahu ya kalau nanti mungkin Ramdhani 2020 gitu bikin artikel online learning for young learners. You will never find any theories about online learning for young learners. Saya ngomong young learners itu sampai SMP juga sebetulnya masih young learners. Nature of their learning is going to school atau ada yang homeschooling gitu ya, tapi tetap harus ada interaksi antara guru dengan siswanya. Karena kalau enggak ya harus ada pendampingnya. Betapa ribetnya kalau si anaknya tidak punya pendamping atau didampingi oleh orang yang illiterate. Illiterate-nya bukan cuma nggak bisa baca tulis gitu ya, illiterate in a broader sense itu. Jadi ya memang I'm really expecting students to get back to schools, especially for young learners, karena mereka memang nature-nya tidak untuk belajar online. Nah, kalau masalah solusi, saya banyak cari tahu apa sih yang terjadi di daerah-daerah yang tidak ada akses internet, tidak ada gadget dan lain-lain. Ya, kalau pakai istilah learning loss ya memang learning loss ya gitu. Mereka ada yang totally nggak belajar selama pandemi ini. Ada yang nggak belajar karena tidak ada akses. Ada yang belajar sih, tapi gurunya yang home visit, datang ke rumah siswa, bikin kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka belajar dalam kelompok kecil. Tapi ada juga yang menjadi tidak belajar karena orang tuanya udahlah nggak usah sekolah, kamu bantuin aja itu karet loh. Yang di perkebunan karet, bantuin orang tuanya atau bekerja untuk orang tuanya, karena banyak di daerah-daerah Kalimantan misalnya yang orang tuanya masih belum paham betapa pentingnya education. Anak itu harusnya bantu pekerjaan orang tua gitu. Nah, ini saya saya akan serahkan kepada Menteri nyadap karet. That's exactly. Kok hilang banget kata itu. Thank you. Ini mah tugasnya Menteri Pendidikan ya, bukan tugasnya saya untuk mencarikan solusi. Bukan internet solusinya, bukan teknologi solusinya. Pemerataannya mungkin bukan hanya di sisi infrastructure, tapi juga di sisi educating the parents. Itu sekarang mulai ditingkatkan gitu ya.
justru mengedukasi orang tua terhadap kebutuhan edukasi untuk anak-anaknya gitu. Itu penting untuk difikirkan. Gitu Bang David. Iya, makasih Bu Vinita. Iya, karena saya juga ngalami juga ketika lihat anak saya ya Bu Vinita gitu loh ya, bahwa memang problemnya itu adalah kadang-kadang apalagi kalau soal yang diberikannya itu bukanlah soal yang sifatnya mengelaborasi tapi hanya yes and no, otomatis kan kasarnya dikasih tahu orang tua. Dan betul kata Bu Vinita kalau tadi nggak ada online for young learner ya, online learning memang betul kompleks sekali sih Bu Vin. Nah, Australian internet is not good juga. Australian internet. Well, gitu. padahal tadi saya udah mau pindah ke Australia nih biar dapat internet yang lebih kencang. Ternyata enggak ya. Ada yang kenceng mungkin ada yang enggak juga. Nah, ini masih ada waktu nih teman-teman. Ini kita masih ada kurang lebih 10 menit, 8 menitan lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya sambil nunggu teman-teman mungkin saya nyambung aja nih untuk ngisi Bu Vin. Salah satu hal yang mungkin jadi concern juga ya saya ini secara personal aja sih, istilahnya itu menghindari bagaimana sih guarantee bahwa this is what the students did at home gitu loh. Apakah ini benar originalitas lah kasarnya gitu loh ya. Kita tidak menampik kadang-kadang masalah integritas ini mungkin bisa jadi semacam something like ya berkaitan dengan moralitas siswa juga ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu Vinita untuk mensiasati hal ini? Karena bisa jadi kan mereka tuh cuman kopas aja atau seperti apa dan gimana. Nah, bagaimana kira-kira siasat yang kita as a teacher sih ya, kita juga harus kita siapkan. Karena kalau kultur akademik di luar otomatis berbeda ya Bu Vin ya. Mungkin Bu Vinita juga pernah di luar ya. Kalau di Indonesia kan beda juga nih. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ya, sebetulnya sih kita sebaiknya para guru itu, para pendidik itu mulai memikirkan personalisasi dari tugas-tugas yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau intinya mah gini lah, kalau jawabannya ada di Google, don't use it as a task gitu. Cuman itu sih intinya. If you can find it in Google, don't use it as a task because students will simply Google it. Jangan salahin siswa copy paste dari Google kalau mereka bisa dapat jawabannya di situ. Secara alamiah sekarang kalau kita ditanya sesuatu, yang kita lakukan pertama kali apa sih? Google it. Kalau jawabannya ketemu, itu ya udah, then students can get the answer. Artinya task-nya harus yang enggak Googleable. Apa itu ya tentunya tergantung ke materinya masing-masing gitu ya. Misalnya saya ngajar bahasa Inggris MKU. Once I was talking about famous person gitu ya. Sebetulnya sih kalau dalam bahasa Inggris tuh lagi ngomongin biodata gitu ya, lagi ngomongin personal information. Tapi saya menaikkan levelnya sedikit. Coba cari famous person yang kamu suka, terus cari informasinya. Google it. Justru disuruh Google. Habis disuruh Google, extract the information dari satu website, misalnya suruh cari beberapa website, cari 3 informasi yang menarik dari orang itu. Jadi diajak Google sama-sama aja, but they have to extract the information, make it into their own sentences, terus bikin jadi infografik dan lain-lain. Bukannya dilarang googling, tapi difasilitasi, tapi terus what's next? Habis googling apa gitu. Ya personalisasi sih Kang Junjun intinya. Yes, ya, makasih Bu Vin ya. Ya, jadi intinya kembali lagi bahwa kompetensi guru sangat matters di sini ya Bu Vin ya. Ya gitu. Jadi yang akan membantu ya, bagaimana sih? Bukan kemampuan teknologinya saja sih gitu ya. Iya. Tapi bagaimana guru mengorganize itu ya? Gimana kalau bahasa kerennya teh apa, orchestrating the technology and pedagogy and content gitu ya. Jadi gimana mereka meramu gitulah. Meramu ya. Bukan cuman teknologinya. Jadi kalau cuman mereka ikutan pelatihan teknologi, how to ini step by stepnya kayak gini ya nggak cukup juga. Begitu. Sip. Nah, kayaknya masih tetap ada waktu. Silakan teman-teman bagi ada yang mau ngasih pertanyaan. Nah, ada itu siapa itu? PPI Khairul Man siapa ya? Monggo di unmute silakan.
Oke, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Gini Bu, ada hal menarik yang saya dapati. Kalau saya merujuk kepada kompetensi literasi digital, itu Japeldi, kemudian Tular Nalar, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara, dan terakhir Kominfo Cyber Kreasi, itu mempunyai masing-masing kompetensi. Kalau di Japeldi pada tahun 2018, mereka mengumpulkan ada 10 kompetensi dalam literasi digital. Yang pertama itu dimulai dari akses sampai kepada kolaborasi. Kemudian Tular Nalar pada tahun 2020 dia mengelompokkan sebanyak 8, itu lebih terkhusus lagi. Dan Badan Cyber pada tahun 2020 juga itu 5 kompetensi, yaitu dia fokus pada data, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten, keamanan digital, dan partisipasi. Kemudian yang keempat ini lebih menarik, yaitu dia memiliki 4 area saja, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Oke, yang saya mau tanyakan sini adalah karena Ibu ini kan mengajar kepada mahasiswa juga yang tentunya memiliki basic pengetahuan teknologi lebih. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau saya rasa dengan membaca data yang ada, itu enggak semua mahasiswa yang setara di umurnya itu memiliki kriteria dari keempat ini. 1, digital skill, kemudian digital culture, ethic, dan digital safety. Maksud dari digital skill sini yaitu adalah individunya itu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras. Kemudian digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, dan memeriksa. Terus sampai kepada digital safety yang artinya individu itu mengenali, mempolakan, kemudian menerapkan, menganalisis data yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran online. Hal yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya murid-murid sudah paham dari masing-masing 4 literasi ini, dan gurunya pun juga, karena mungkin ada gap. Kalau guru tidak memahami teknologi secara berkelanjutan, bagaimana dia menyampaikan? Seperti itu. Kemudian bisa juga kita tinjau dari lingkungan, apakah memadai seperti halnya tadi internet dan hal sebagainya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairulman. Oke, berhubungan dengan tadi ya, ini sebetulnya di Indonesia kayaknya beberapa bulan yang lalu itu sempat kayak marak di setiap daerah bikin webinar dengan topik yang sama untuk memperkenalkan ini, digital skill, digital culture, digital ethic, digital safety gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas yang itu, saya akan tarik ke level classroom dan teachers gitu. Kalau saya sebagai dosen, kalau tadi Pak Hairul bilang mahasiswanya sudah punya kemampuan teknologi yang tinggi, itu don't take for granted bahwa mahasiswanya sudah punya pengetahuan teknologi yang tinggi atau mumpuni, karena mereka datang dari background yang berbeda-beda dan kita nggak tahu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini sebetulnya skill-skill ini tidak untuk diajarkan secara terpisah gitu ya. Hey, ini loh digital skill kayak gini, digital culture kayak gini. In my context, saya mengajarkannya secara integrated. Misalnya begini, saya mau mengajak siswa untuk membuat project video. Di situ akan dibutuhkan digital skill apa? Digital skill untuk membuat video, kan? Kamu tahu apps-nya apa? Kamu bisa coba, kalau yang gampang kamu bisa pakai tools A. Tapi kalau yang pengen tantangan lebih, kamu bisa pakai tools B. Biasanya saya akan memberi 2, 3, 4 tools sesuai dengan how techy they are gitu ya. Seberapa canggih sih, seberapa mampu sih mereka menggunakan teknologi. Ada yang mau dapat tantangan lebih, mereka akan pakai tools yang susah, tapi ada yang saya segini aja nggak apa-apa. That's okay. Kemudian culture dan ethic urusannya kayak dengan
mereka ngambil resource dari mana, mereka ngambil gambar dari mana, mereka harus put credits on everything that they get from Google, itu harus kasih tahu juga. Kalau kamu ngambil gambar dari Google, lihat copyright-nya, pasang sumbernya dan lain-lain. Dikasih tahu juga free copyright akses itu ke sini, cari gambar dari sini dan lain-lain. Think before they post. Kan mereka akan diminta misalnya untuk posting di sosial media. Jadi kita juga bisa kasih tahu, ini kalian akan posting nih di sosial media. Make sure bahwa yang akan kalian post itu tidak mengandung sara, tidak offending siapa-siapa dan lain-lain. So these 4 skills should be integrated in the task that we are going to do. Jadi jangan ambil kesimpulan langsung bahwa anak-anak harusnya udah tahu. Gitu ya. Kalau nggak tahu berarti salah. Nah untuk gurunya memang sebaiknya sih mereka bisa mencari tahu sendiri dengan continuous professional development, ikut webinar, ikut ini dan itu. Tapi sepertinya pemerintah kita juga sudah mulai care, sudah mulai concern dengan melakukan sosialisasi terhadap skill-skills ini sehingga guru-guru pun semakin aware terhadap keempat digital skills ini. Digital literacy ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih sekali Bu Vinita yang udah mau berbagi dari awal sampai akhir, dan kita tentunya banyak sekali pencerahan yang didapatkan tadi ya. Tapi kalau intinya kalau bisa kita petik dari paparan Bu Vinita itu memang kalau kita bandingkan learning with technology itu akan jauh lebih baik ketimbang tidak ada teknologi. Karena saya juga kalau nggak ngerjain tesis, kalau nggak ada teknologi gimana saya browsing juga artikel-artikel gitu ya. Bingung deh tren risetnya sekarang ini seperti apa tentunya gitu loh ya. Dan saya yakin mahasiswa semua di sini juga merasakan hal yang sama gitu loh ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin saya minta teman-teman kesediaannya untuk on cam dulu. Kita akan foto bareng dulu untuk mendokumentasikan kegiatan ini sebelum kita ini berakhir ya, lumayan untuk kenang-kenangan ya teman-teman. Silahkan teman-teman di on cam dulu, nanti Mas Riki bisa dibantu ya. Mangga yang masih belum on cam-nya ditunggu untuk menghidupkan kamera dulu. Iya. 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 Ya. Oke, silahkan. Ricky mungkin untuk bantu. Silahkan sekali lagi teman-teman yang masih belum on cam. Ya, boleh Ricky silahkan. Oh, kita fotonya sekali aja katanya. Udah ya? Oke, udah. Iya, nggak kerasa ya foto. Nggak kerasa, nggak ada 1, 2, 3-nya. Ya, sekali lagi Bu Vinita terima kasih banyak nih udah mau berbagi di PPIA. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di seluruh penjuru Indonesia dan di luar Indonesia tentunya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan untuk dari sesi ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Road to Symposium di tahun 2022 mendatang. Dan pokoknya pantengin aja Instagramnya PPIA barangkali ya. Saya atas nama PPIA sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang hadir pada acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sukses untuk simposiumnya. Ya, sama-sama Bu Vin. Saya izin live ya. Nuhun Kang Jujun. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya, Bu Nadia dan lain-lain.
Halo bos. Oh, Mas Safid, meeting apanya? Recordingnya dimatiin dulu.